Assalamualaikum, perkenalkan saya Putri Rahmawati dengan NIM 40014200033 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada proyek STEM ini, saya membuat rancangan miniatur replika bangunan tahan gempa terinspirasi dari struktur epidermis tumbuhan dan akar pohon nyiur. Sebanyak 20 gempa bumi tercatat telah mengguncang wilayah Indonesia sejak awal tahun 2022. Untuk kekuatan gempa paling kuat yakni gempa di Banten dengan magnitudo 6,6 yang terjadi pada 14 Januari 2022. Akibatnya, ratusan rumah mengalami kerusakan seperti roboh, retak parah, dan lainnya sesuai kategori kerusakan ringan hingga berat. Melansir situs resmi DPU Kabupaten Kulon Progo dijelaskan bahwa salah satu penyebab besarnya kerusakan yang terjadi setelah bencana gempa adalah struktur bangunan yang tidak sesuai dengan standar keamanan gempa bumi. Tidak hanya menyebabkan kerugian material yang besar, kerusakan bangunan juga membuat korban berjatuhan, misalnya tertimpa bangunan. Untuk meminimalkan korban dan kerugian material saat terjadinya gempa, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah membangun bangunan tahan gempa. Mengingat bahwa di daerah Indonesia rawan terjadi gempa, maka beban gempa juga selayaknya dimasukkan dalam perhitungan kekuatan bangunan. Salah satu bagian terpenting dari struktur sebuah bangunan adalah dinding bangunan. Dinding bangunan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya berasal dari batu bata merah. Batu bata merah merupakan salah satu material dasar yang menjadi bagian penting dalam proyek pembangunan hunian atau bangunan. Metode pemasangan batu bata merah ini tidak dapat ditatap sebelah mata, sebab membutuhkan metode yang spesial agar terbentuk lapisan batu bata yang terstruktur apik dan seragam. Pada pemasangan batu bata merah tidak boleh langsung ditumpuk ke atas dalam satu garis lurus karena akan membuat bangunan mudah roboh ketika terjadi gempa dan saat terjadi retakan bisa langsung sampai bawah, terutama jika tumpukan batu bata di bawahnya belum terlalu kering. Pada pemasangan batu bata merah yang disusun secara vertikal atau lurus atau stuckbone, beban batu bata bagian atas akan langsung dilimpahkan ke satu batu bata yang menjadi tumpuannya. Susunan secara lurus ini justru dapat memperbesar kemungkinan bagian semen perekat atau mortar retak dan roboh. Dengan susunan vertikal atau lurus, batu bata paling bawah juga akan mendapatkan beban paling besar berupa akumulasi beban dari seluruh batu bata di atasnya, sehingga peluang mengalami keretakan akan jauh lebih besar. Saat batu bata dipasang secara sejajar dari bawah ke atas dalam satu garis, maka retakan yang terjadi akan berlanjut dari atas ke bawah secara langsung mengikuti arah batu bata tersebut. Selain itu, batu bata yang dipasang secara lurus menyebabkan tidak ada bagian yang dapat berperan untuk mengunci dinding dan akan sangat berisiko untuk konstruksi bangunan tersebut. Jika susunan batu bata dipasang secara lurus dan sejajar, maka tumpukan batu bata akan mudah goyah walaupun disentuh sedikit saja. Selain itu, tinggi tumpukan batu bata yang dipasang secara lurus atau sejajar juga tidak akan mampu tersusun lebih dari 1 meter. Oleh karena itu, pemasangan batu bata merah pada sebuah bangunan ini perlu dipikirkan dan membutuhkan skill, ilmu pengetahuan, teknik, atau metode tertentu agar dinding bangunan yang sedang dibangun dapat berdiri kokoh, kuat, dan tahan terhadap gempa. Selain teknik atau metode pemasangan batu bata pada dinding bangunan, unsur lain yang perlu diperhatikan untuk menciptakan sebuah bangunan yang tahan gempa adalah pondasi bangunan. Pondasi adalah bagian penting dari struktur sebuah bangunan. Pondasi yang berada pada bagian paling bawah bangunan berfungsi sebagai penyalur beban ke tanah. Fondasi memegang kunci sekaligus sebagai kekuatan utama seluruh bangunan selama masa berdirinya. Fondasi tahan gempa yang baik memiliki sistem yang saling menghubungkan dengan kuat antar satu bagian rumah dengan bagian lainnya. Oleh karena itu, pemilihan jenis fondasi dan pembangunannya juga perlu diperhatikan dan dipikirkan untuk menghasilkan rumah atau bangunan yang tahan terhadap gempa.
Dalam proses pembuatan dinding bangunan yang tahan gempa, batu bata yang digunakan dalam membuat dinding bangunan harus dipasang secara zigzag atau selang-seling. Penyusunan zigzag batu bata pada dinding bangunan bukan tanpa alasan. Pemasangan tersebut bertujuan agar batu bata saling mengunci sehingga dinding yang terbangun menjadi lebih kokoh. Penyusunan zigzag atau disebut dengan istilah running bond ini dapat mengurangi risiko keruntuhan atau kerobohan pada dinding bangunan. Berdasarkan penjelasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kemen PUPR menyebutkan jika susunan zigzag atau running bond memungkinkan beban suatu batu bata di bagian atas dapat didistribusikan kepada dua batu bata tumpuannya secara merata. Selaras dengan pernyataan tersebut, menurut anggota Dewan Pertimbangan Ketua Umum Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, pemasangan zigzag tersebut dilakukan supaya beban batu bata dapat menyebar serta mampu menumpu pemasangan di atasnya dengan baik, dan teknik ini dilakukan untuk mengurangi potensi keruntuhan dan kerobohan pada dinding bangunan. Pemasangan batu bata secara zigzag juga bertujuan untuk menghindari retakan dan pecahan dinding. Saat batu bata disusun zigzag, maka bentuk pecahannya juga akan zigzag. Retakan zigzag ini biasanya jarang terjadi, dan kalaupun terjadi pada dinding zigzag ini, maka tidak akan terjadi terus-menerus secara memanjang dan akan menghilang setelah mengalami beberapa kali belokan akibat batu bata yang terpasang secara zigzag. Teknik pemasangan batu bata secara zigzag juga memiliki kemampuan untuk menahan beban yang lebih baik ketimbang pemasangan batu bata secara merata. Pemasangan batu bata yang selang-seling atau zigzag ini memungkinkan batu bata dapat menopang benda yang ada di atasnya. Dengan teknik pemasangan secara zigzag, kemampuan batu bata dalam menahan beban akan lebih baik dibandingkan pemasangan batu bata secara merata. Teknik pemasangan batu bata secara zigzag ini ternyata terinspirasi dari jaringan epidermis tumbuhan. Jaringan epidermis tumbuhan yang tersusun atas sel dengan bentuk persegi panjang, rapat, dan tanpa ruang antar sel yang berfungsi melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Begitu juga dengan batu bata pada sebuah bangunan. Pemasangan batu bata secara zigzag yang terinspirasi dari struktur jaringan epidermis tumbuhan ini bertujuan agar dinding rumah tidak mudah rubuh sehingga mampu melindungi penghuni yang ada di dalamnya. Selain teknik pemasangan batu bata dalam pembuatan dinding bangunan, yang perlu diperhatikan untuk menciptakan bangunan yang tahan gempa adalah pondasi bangunan. Sebenarnya ada 6 jenis pondasi yang lazim digunakan, namun pondasi yang paling populer adalah pondasi jenis cakar ayam atau footplate. Bentuk pondasi cakar ayam biasanya dibuat dari besi beton yang ditanam di dalam tanah dengan kuat. Jenis pondasi ini sangat cocok digunakan pada tanah yang lembek seperti tanah bekas sawah atau rawa dan sangat cocok digunakan untuk membangun rumah atau bangunan bertingkat. Kelebihan pondasi jenis ini yaitu memiliki keunggulan struktur yang kokoh dan sangat kokoh untuk jenis tanah yang lembek dan berair. Selain itu, jenis pondasi ini berisi beton padat yang kuat sehingga tidak ada celah untuk masuknya air. Struktur pondasi rumah cakar ayam ini berwujud tegak berdiri dengan alas bagian paling bawah berbentuk seperti cakar ayam. Bentuk ini terinspirasi dari bentuk akar pohon nyiur atau pohon kelapa di tepi pantai. Kekuatan bentuk akar yang mampu menegakkan pohon walau diterpa angin kencang membuat pohon dapat berdiri tetap tegak dan tidak mudah roboh. Dan dengan alasan yang sama itulah dibuatlah struktur pondasi rumah tahan gempa berbentuk seperti bentuk akar pohon nyiur tersebut. Fondasi rumah cakar ayam yang terinspirasi dari akar pohon nyiur ini mampu menopang hingga 600 ton per kolom, sehingga tentu saja bangunan yang didirikan bisa kokoh dan tetap stabil dalam waktu yang lama dan tahan terhadap goncangan gempa. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori tersebut, dibuatlah diagram engineering design proses dari proyek yang akan dibuat. Yang pertama yaitu tahap X. Diketahui bahwasannya Indonesia merupakan wilayah yang rawan gempa. Banyak rumah mengalami kerusakan saat gempa karena struktur bangunan tidak sesuai dengan standar keamanan gempa.
Oleh karena itu, di tahap selanjutnya yaitu tahap imagine, dirasa perlu adanya desain dinding dan fondasi bangunan yang kuat. Kemudian di tahap plan atau perencanaan dilakukan dengan cara membuat dinding dan fondasi bangunan dengan konsep epidermis dan akar pohon nyiur. Selanjutnya, untuk merealisasikan proyek tersebut dibuatlah sebuah prototipe dengan membuat miniatur replika bangunan tahan gempa. Selanjutnya di tahap tes dilakukan dengan melakukan uji coba replika yang telah dibuat terhadap guncangan. Di tahap terakhir yaitu di tahap share dilakukan dengan cara mempresentasikan, memproduksi, dan membagikan hasil rancangan dari proyek yang telah dibuat. Berikut adalah prototipe dari miniatur replika bangunan tahan gempa terinspirasi dari struktur epidermis tumbuhan dan akar pohon nyiur. Adapun cara membuat prototipe ini yaitu dengan menggunakan bantuan puzzle simulation building small brick yang dapat didapatkan di marketplace. Adapun alat dan bahannya meliputi sendok cetok semen mini, mangkok mini, semen sintetis, air, miniatur batu bata, miniatur pondasi, papan miniatur alas rumah, miniatur atap rumah, miniatur pagar rumah, dan miniatur jendela rumah. Adapun cara mengeksekusinya yaitu dengan cara menyampurkan semen sintetis dengan air kemudian diaduk lalu diaplikasikan pada pemasangan batu bata menggunakan prinsip epidermis tumbuhan dan pemasangan fondasi rumah menggunakan prinsip akar pohon nyiur. Jika dianalisis dari komponen stemnya, replika miniatur bangunan tahan gempa yang terinspirasi dari struktur epidermis tumbuhan dan akar pohon nyiur ini dapat diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama, kita tinjau dari struktur dinding bangunan yang terinspirasi dari epidermis tumbuhan. Dari unsur sains, struktur epidermis tumbuhan yang tersusun atas sel dengan bentuk persegi panjang, rapat, dan tanpa ruang antar sel dapat dijadikan sebagai dasar sumber inspirasi dalam menciptakan dinding bangunan yang kuat, kokoh, terstruktur, dan tahan terhadap gempa. Dari sisi teknologinya, epidermis tumbuhan yang tersusun secara zigzag untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya dapat diadopsi dan dijadikan sumber inspirasi teknologi dalam teknik atau metode pemasangan batu bata pada suatu bangunan agar dinding bangunan tidak mudah roboh dan mampu melindungi penghuni yang ada di dalamnya. Kemudian dari sisi engineeringnya, yaitu merancang replika miniatur dinding bangunan yang terinspirasi dari struktur epidermis tumbuhan. Selanjutnya dari unsur matematiknya, yaitu dengan cara menghitung ketebalan lapisan semen pada saat pemasangan batu bata. Usahakan ketebalannya tidak lebih dari 1,5 cm karena apabila pemasangannya melebihi ketebalan tersebut maka akan mengakibatkan semen mudah berjatuhan lebih banyak saat mengering dan dapat berisiko membuat dinding bangunan menjadi tidak terlalu lurus. Kemudian, jika kita tinjau dari struktur fondasi bangunan tersebut, dari unsur sainsnya yaitu akar pohon nyiur yang berdiri tegak dengan alas akar bagian paling bawah berbentuk seperti cakar ayam dapat dijadikan sebagai dasar sumber inspirasi untuk menciptakan fondasi bangunan yang kokoh dan kuat. Bentuk fondasi cakar ayam ini juga diklaim dapat diterapkan pada tanah yang lembek seperti tanah bekas sawah atau rawa karena bersifat rapat, tidak ada celah air masuk, serta sangat cocok digunakan untuk pembangunan rumah atau bangunan bertingkat. Dan jika kita tinjau dari sisi teknologinya, struktur akar pohon nyiur yang menyerupai cakar ayam dengan kekuatan akar yang mampu menopang hingga 600 ton per kolom dan menegakkan pohon walaupun diterpa angin kencang ini dapat diadopsi dan dijadikan sebagai sumber inspirasi teknologi dalam teknik pembangunan fondasi rumah atau bangunan agar bangunan yang didirikan dapat kokoh dan tetap stabil dalam waktu yang lama sehingga tanah terhadap guncangan gempa. Kemudian dari sisi engineeringnya yaitu dengan cara merancang replika miniatur pondasi bangunan yang terinspirasi dari akar pohon nyiur. Dan dari sisi matematiknya
kita juga perlu menghitung volume fondasi cakar ayam dengan rumus V sama dengan L kali P kali T, dengan V merupakan volume fondasi cakar ayam per buah dengan satuan meter kubik, kemudian L adalah lebar cakar ayam dengan satuan meter, P adalah panjang cakar ayam dengan satuan meter, dan T adalah tebal cakar ayam dengan satuan meter. Menjawab pertanyaan yang mungkin akan muncul dari pembuatan proyek STEM ini, yang pertama, kenapa membuat proyek STEM ini? Harapannya adalah dengan dibuatnya proyek STEM ini, siswa lebih aware akan penciptaan dan kuasa Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan struktur epidermis tumbuhan ataupun akar pohon nyiur atau pohon kelapa yang ternyata dapat diadopsi untuk digunakan sebagai salah satu teknik pemasangan dinding bangunan dan fondasi bangunan yang tahan terhadap gempa. Sehingga diharapkan jika siswa mengetahui hal ini, diharapkan keimanan dan ketakwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat meningkat sehingga dapat selaras dengan profil pelajar Pancasila yang didorong oleh Kemendikbud untuk diintegrasikan dalam pembelajaran IPA khususnya. Kemudian yang kedua, kenapa memilih struktur dinding bangunan yang terinspirasi dari epidermis tumbuhan dan juga fondasi cakar ayam, padahal di beberapa wilayah Indonesia telah diterapkan konsep seperti ini. Lagi-lagi sasaran dari pembuatan proyek ini adalah suku Baduy yang ada di Banten. Suku Baduy yang ada di Banten yang notabene rawan terhadap gempa, namun kebanyakan masyarakatnya masih membuat bangunan yang terbuat dari kayu ataupun bambu. Nah, melalui video edukasi ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam pemilihan dan pembuatan bangunan yang tahan terhadap gempa bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan gempa seperti di masyarakat Baduy Banten. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.